Halo guys, ketemu lagi bersama saya Mr. Win. Di video kali ini saya pengen bahas tentang event baru, update baru dari Lilith ya. Baik mengenai migrasi, kemudian mengenai kristal, event, bagaimana cara jalaninnya, dan sebagainya. Kebetulan kalau Anda nonton video ini ketika baru launching ya, baru publish, besok udah langsung live ya eventnya, kita bisa lihat. Kalau saya lihat di kalender saya, besok itu udah ada nih eventnya, Race Against Times ya. Kemudian Esmeralda Prayer, Dream Offspring, Zenith, dan nanti ada Tempest Clash juga. Oke guys, kita langsung aja mulai bahas. Ini ada event namanya Swing Symphony. Isinya apa aja? Nah, jadi Swing Symphony ini untuk 7 hari sampai 10 hari ke depan, itu mulai dari Dreams of Spring, Esmeralda Prayer, Treasure, Race Against Time, Zenith, dan Tempest ya. Oke, sebentar saya ganti slide-nya. Jadi kurang lebih seperti ini guys ya. Jadi ini saya dapat dari YouTube juga ya, saya screenshot kurang lebih. Nah, kita bisa lihat ya guys. Ini kurang lebih tuh sebenarnya event yang hampir sama kayak event-event pada umumnya ya, yang 7 hari kita harus login, menyelesaikan macul, training, dan sebagainya ya, untuk dapat speed up, baik speed out maupun resource ya. Ini kayak biasa, teman-teman juga pasti udah tahu, tinggal kita selesaiin aja secara daily ya. Kemudian yang berikutnya adalah Esmeralda Prayer. Nah, ini eventnya tertulis selama 10 hari, tapi saya nggak tahu nih antara 7 atau 10 hari ya, antara 7 atau 10 hari. Nah, event ini seperti apa? Seperti wheel guys ya. Ini mirip seperti wheel, kita bisa muter ya, tiap kali muter, tapi kita menggunakan namanya itu koin ya. Koin Esmeralda lah bisa dibilang ya. Nah, kita muter. Jadi ini ada apa? Ada reward spesial ya. Ada special reward ya kalau kita lihat, dan ada reward yang biasa ya. Nah, kalau di sini ada angka nih guys. Ini artinya kesempatan kita untuk mendapatkan kepala botaknya itu sebanyak 35 kali. Speed up 8 jam berarti cuma ada 8 kali. Kalau material ungu 12 material ungu berarti ya kan. Kemudian golden keys itu 15 ya kan. Dan resource itu 40. Seperti itu. Jadi ketika kita misalnya muter dengan koin ya, anggap kita beruntung dan sudah dapat 35 kepala botak, udah kita nggak bisa dapat lagi guys, maksimum 35 kepala botak ya. Nah, kemudian reward special ini ada dari City Skin, nanti kita akan bahas juga di terakhir ya. Kemudian dekorasi tentunya, dan ada blueprint, aksesoris, serta speed up 3 hari. Oke. Nah, kalau kalian misalnya nih, anggap ya kalian beruntung ya, kalian dapat reward spesial. Jadi jarumnya ini ngarahnya ke spesial semua nih guys. Lurus sini nih, sini satu, sini dua, kedua kali ke sini, ketiga kali ke sini, keempat kali ke sini nih. Pokoknya spesialnya udah didapat semua. Artinya ini semua nih, semua sisa-sisanya yang kalian belum dapat langsung kalian dapat ya. Jadi 35 kepala botak langsung dapat, 18 speed up langsung dapat, ini langsung dapat, pokoknya habis semua. Ya, kita dapat semua. Kalau kita dapat spesialnya berturut-turut 4 kali. Kemungkinannya gimana? Probability-nya nanti kita akan bahas, ada di slide selanjutnya. Nah, kemudian seperti yang bisa kita lihat guys, ini kita bisa pakai mau 1 kali spin ya, atau sekali spin langsung pakai 3 arah, 3 telunjuk nih. Jadi ini dapatnya sekali spin menggunakan, tentunya jadi menggunakan 3 ya. Ini bisa kita lihat pakai 3 ya jadinya ya. Maksimum 3 pointer. Nah, ini kita kalau sekali putar langsung berkurang 3 koin. Nah, kita dapatnya juga langsung 3, speed up 8 jam. Kemudian golden head, dan ini juga guys. Nah, ini kita harus pinter-pinter juga kalau mau main 3 ya guys. Kita harus menempatkan contoh nih. Misalnya ini posisi seperti ini ya. Berarti kalau kita tegak lurus nih 180 derajat, harusnya kita sekali kalau dapat 1, ini dapat 2 ya. Dapat lagi sekali bisa langsung dapat 2 nih, karena 180 derajat. Tapi kemungkinan besar menurut saya posisi ininya nih, posisi reward spesialnya akan random guys. Nggak mungkin 180 derajat seperti ini. Menurut saya, kita nggak tahu, tapi besok kita akan lihat besok akan seperti apa. Oke. Nah, kemudian berikutnya
Nah, koin itu dapatnya dari mana, guys? Koinnya untuk kita pakai. Jadi koin itu bisa kita dapat dari Esmeralda Collection, yaitu event yang akan kita bahas setelah ini. Race Against Time ya. Race Against Time juga nanti kita akan bahas, tapi ini intinya event yang dapat reward. Kalau dulu dapatnya kepala botak, sekarang itu kita dapatnya material ya. Jadi ini kita ngumpulin apa, bunuh barbarian, bunuh musuh, tapi power kita harus yang sisa powernya, sisa HP-nya paling banyak, itulah yang menang. Kemudian ada Spring Fever, itu bundle pastinya ya, kita jadi harus beli nih dari bundle ya. Kemudian bisa pakai gems juga. Nominalnya ini kalau saya lihat di Cisgul sih katanya 1.200, tapi saya juga belum tahu pastinya apa benar 1.200. Nah, kalau 1.200 sebenarnya cukup mahal ya guys kalau saya lihat ya. Jadi belum tentu worth it untuk dibeli ya, karena kepala botak aja ini harganya biasanya di event biasanya cuma 1.000. Ini 1.200 belum tentu dapat lagi ya. Event yang 7.000 itu apalagi, kita cuma keluar 7.000 gems tapi dapat kepala botaknya banyak ya. Nah, kemudian ini rule-nya guys. Jadi ya, rule dari kita Esmeralda Prail, wheel-nya Esmeralda. Jadi ini ya, habisin wishing coin ya, koinnya Esmeralda itu untuk dapat reward ya. Terus itu dipisah ada 8 tipe normal, hadiah normal, dan 4 yang spesial, hadiah spesial. Nah, kalau 4 hadiah spesial sudah didapatkan, kita akan otomatis mendapatkan semua reward sisa. Jadi kita nggak perlu muter-muter lagi. Oke. Nah, berarti kan kita ada sisa koin, ya kan? Sisa koinnya itu, nah, once the wheel has been cleared, jadi ketika wheelnya udah selesai nih ya, kita anggap kita sangat beruntung, pakai berapa kali muter doang kita udah dapat 4 special prize dan reward lainnya juga langsung dapat. Nah, kita langsung sisa koinnya itu bisa menjadi golden keys, crystal keys, atau speed up ya. Bisa di reclaim, oke? Nah, kemudian ini chance, jadi ini ada probabilitas juga naik turun ya. Ini jadi kemungkinan kita untuk dapat rewardnya itu makin, pokoknya naik turun lah ya. Pada intinya naik turun. Intinya random guys, random. Ini nggak usah terlalu dipusingin karena perbandingannya juga nggak beda jauh harusnya. Nah, kemudian kita bisa muter sampai maksimal 3 kali, oke? Maksimal 3 kali, maksimal pakai 3 arrow sekali puter. Artinya kita langsung pakai 3 koin juga. Oke. Nah, kemudian masalah probability, ini dia kita bisa lihat ya guys. Jadi kalau mau dapat special reward, kemungkinannya 0,08% ya. Ini juga 0,08%, dekorasi 0,52, dan permanen city skinnya itu 0,52. Ya, kemungkinannya sangat kecil ya guys ya. Jadi kalau saran saya di event kali ini, yang ini buat kalian yang free to play low spender, pakai aja koin yang kalian dapat ya, yang kalian dapatkan. Nggak perlu beli dengan gems ya, ataupun dengan bundle, kecuali kalian besok kita lihat emang 1.200 gem atau kurang. Memang kalau misalnya, apalagi kalau kurang dikit-dikit ya bolehlah kalian beli ya. Tapi kalau menurut saya belum terlalu worth it untuk dikejar, kalau menurut saya pribadi ya. Nah, kemudian ini Blueprint Fragment Choice. Nah, 4,7% Golden Key. Ini paling gede, paling gedenya itu Legendary Commander Sculpture, 13% loh kemungkinannya ya. Berarti cukup tinggi ya kemungkinan untuk dapat kepala botaknya, 13% nih. Bisa kita lihat besok ya. Kita coba besok. 8 hour speed up paling tinggi 22 gitu. Oke. Kemudian ini dia guys, kita dapat koin juga dari sini. Yang tadi eventnya Esmeralda Collection. Ini sebenarnya mirip sama event buat dapetin koin untuk bet Osiris League ya. Osiris League bet ya. Jadi kita ada daily quest dan ada yang one time. One time itu ya mirip kayak mingguannya di inilah di OL bet ya. Jadi daily quest ini jangan lupa diselesaikan, ini sampai 10 hari guys. Jadi jangan lupa diselesaikan, dari defeat barbarian, beli item dan lain-lain ya, diselesaikan aja buat dapat tambahan 4 koin setiap harinya. Jadi kalau 10 hari total kalian dapat 40 koin. Oke, dan ada yang one time rewardnya ini juga kita bisa hitung besok berapa total dapat. Jadi Anda bisa memperkirakan nih dari yang free to play tanpa beli pakai gems itu dapat berapa koin totalnya. Oke.
Kemudian Race Against Time. Nah, kebetulan guys, Race Against Time ini kemarin saya ada ngeliput Uncle G ketika dia mengejar peringkat 1 Race Against Time ya. Itu kebetulan ada saya rekam, ada saya kontenin. Kalian bisa cek di link di deskripsi ya. Cara rank 1 Race Against event Race Against Time ya. Itu saya ada caranya, kalau kalian ikutin ya semoga bisa dapat rank 1 ya. Walaupun itu butuh sedikit keniatan, sedikit waktu ya, dan sedikit usaha. Nah, ini juga bisa dapat Esmeralda Wishing Coin ya, dapat koin juga ya di 8.000, 16.000, 30.000. Ini kalau nggak salah total dapat 6 atau 9 deh. Antara 6 sampai 9 tambahan koin, dan ranking satunya juga dapat material chest yang jumlahnya cukup banyak dan lumayan sekali. Berikutnya guys, nah kita udah mulai masuk ke event SOC ya. Ini update untuk SOC. Jadi ketika nanti kalian di SOC, kalian akan ada muncul event namanya Give and Receive ya. Give and Receive, bentar guys, kepencet. Nah ini Give and Receive. Give and Receive ini apa? Jadi ini event baru yang menurut saya ini sebenarnya hampir mirip dengan More Than Gems, tapi ini namanya More Than Crystal. Ya, jadi kita spending kristal sebanyak-banyaknya untuk dapat tambahan speed up ya kan. Tapi rewardnya memang nggak ada kepala botak kayak More Than Gems ya. Jadi ini kalau kita lihat bisa sampai dapat spend 20 juta kristal, dan speed upnya lumayan sebenarnya, ada material juga beberapa ya. Jadi kalau saran saya ketika Anda ada event ini ya, pakai kristalnya itu disimpan dulu guys. Jadi tunggu eventnya keluar baru Anda pakai kristalnya. Jadi kalau belum mau war nih ya, jangan dipakai dulu, dikumpulin dulu aja. Ibaratnya kalian kayak ngumpulin gems untuk More Than Gems, ini kumpulin kristal untuk More Than Crystal. Oke. Kemudian ada juga Kauruak ya eventnya. Jadi ini ketika SOC ya, di event Karuak kalian akan mulai mendapatkan yang namanya kristal juga. Cuman ini nominalnya dari tadi nih kita lihat ya, itu belum pasti fix ya, 1.000 atau 50.000 atau ini 150.000, itu belum pasti fix, tergantung lilitnya ya. Tapi ini sekilas gambaran aja guys. Jadi ketika nanti Karuak dia akan lebih sulit ya ketika di SOC, tapi di situ kalian bisa dapat kristal dan juga SOC coin. Ini menurut saya sangat lumayan juga ya buat kalian-kalian. Jadi Lilith nih sedang berusaha nge-push bagaimana free to play ataupun low spender bisa tetap menikmati KVK SOC, karena biasanya sekarang ini tuh banyak yang pergi ya. Sebelum SOC udah pergi migrasi ke KVK yang KVK 2, KVK lama gitu kan. Jadi ke KD-KD baru. Nah, semenjak migrasinya ditutup pun ya Lilith mau nggak mau harus bikin event seperti ini ya. Karuaknya dikasih maksudnya dipermudah dapat kristalnya. Nah, kemudian ini ada juga event Heart Desire ya. Kalau Heart Desire ini ketika nanti ada event yang Legendary Tavern yang menggunakan Sovereign Case ini, nah event ini juga ada guys. Nah cuman saya nggak tahu nih, kalau Legendary Tavern itu kan kita sampai 200 baru bisa membuka satu commander ya. Satu commander kita dapat 10 sculpture ya, 10 sculpture ya. Nah tapi kalau ini kelihatannya ini event yang terpisah. Jadi ketika event Legendary Tavern ada, ini juga ada. Kalian bisa pilih mau ikut yang Legendary Tavern atau yang Heart Desire. Nah untuk menggunakan Sovereign Case kalian. Jadi ini ya Sovereign Case, kalau ada event-event yang mengumpulkan Sovereign Case, ini wajib diselesaikan setiap harinya, karena ini akan berguna sekali ya, kepake sekali. Nah event ini gimana? Jadi kalian bisa milih nih 5 commander yang pengen kalian terima. Jadi ketika udah kalian pilih dan ketika kalian open, sekali open 10 ya. Nah kalian bisa dapat kalau dapat sculpture tuh ya commander yang kalian pilih ini. Jadi nggak kayak di Legendary Tavern ya, yang kita dapat commander ternyata commandernya sudah expertise malah dapatnya koin. Nah ini kita bisa pilih terutama buat teman-teman yang mau ngejar commander MGE ya. Ini bagus sekali seperti Saladin, kemudian Attila ya kan, atau Leo ya kan, atau Nebu gitu kan. Jadi teman-teman yang mau ngejar commander MGE harusnya lebih dipermudah dengan adanya event Heart Desire ini. Berikut juga ada beberapa tambahan extra reward selain dapat, mungkin nggak tahu juga ya dapat rewardnya apa aja pilihannya ya, tapi menurut saya ini lumayan worth it. Oke? Nah next, oh udah,
Kemudian kita balik ke laptop. Oke, jadi seperti ini guys. Nah, setelah saya membahas kurang lebih eventnya seperti itu, Esmeralda Prayer dan lain-lain ya, tips saya yaitu guys, kalau kalian menurut saya belum mungkin ya nggak terlalu worth it untuk menggunakan gems ataupun kecuali beli bundle mungkin ya. Kalau beli bundle kita lihat bundlenya isinya apa aja besok gitu. Nah tapi kalau menggunakan gems menurut saya agak kurang worth it. Oke. Nah kemudian kita akan membahas yang berikutnya guys. Sebentar saya buka ini ya. Nah ini jadi mengenai update yang sudah diupdate sebenarnya, tapi sudah mulai live juga sebenarnya ya, yaitu ya ini Spring Awakening event ya yang tadi kita bahas dari Dream of Spring yang 7 hari login, Prayer, Treasure, Race Against Time, Zenith ya. Ini kalian bersiap untuk Zenith. Nanti kita akan lihat city timnya di akhir konten gitu ya. Kemudian ada Tempest Clash. Nah kalau Tempest Clash ini yang seperti biasa tapi ada pembaruan sedikit. Nah ini Lost Kingdom ya guys. Jadi ini yang perubahan Lilith yang menurut saya lumayan positif, walaupun kita tidak tahu realisasinya seperti apa. Yang jelas kristal yang biasanya kita ada sisa nih itu nggak langsung otomatis jadi gold, tapi bisa menjadi season coin ya. Ini bagus sekali karena kita dengan season coin ini bisa beli city skin, bisa beli blueprint ya kan, pala botak dan lain-lain. Tapi ada maksimum limit season coin yang bisa kita dapetin. Oke, sisanya kalau kita misalnya sudah mencapai limit akan tetap dijadikan gold ya, emas. Nah kemudian ini biasa aja. Nah ini yang tadi Karuak ya, akan dipersulit dikit ketika di SOC dan kita bisa dapat kristal dan SOC coin. Kemudian ada diskon Legendary Commander, jadi pala botak yang didiskon di SOC shop nanti, dan juga equipment material choice chest ya. Jadi equipment material legend lah, intinya material legend ada di SOC shop ya. Ini lumayan, cuman saya rasa sayang kalau kalian menggunakan SOC coin kalian untuk pala botak dan material, kecuali proporsi yang nanti ketika dari kristal menjadi SOC coin ternyata nilainya lumayan bagus, jadi SOC coin kita banyak menumpuk. Nah boleh guys dipertimbangkan untuk tukar kepala botak dan juga material. Nah kemudian ini event give and receive yang tadi kita bisa dapat tambahan speed up item yang more than crystal ya, ini istilahnya more than crystal. Kemudian ada juga, nah ini kita menyelesaikan challenge di new season di SOC event Crystal Quest ya. Jadi kita untuk dapat tambahan ekstra kristal gitu ya. Jadi kristal akan dipermudah ya, dipermudah sekali. Cuman kita nggak tahu dipermudahnya seberapa mudah gitu ya. Kemudian ini ada juga reward yang diubah di event Eve of Crusade. Kemudian buff. Nah kristal teknologi sudah sedikit diubah ya, cuman kita juga belum tahu segimana diubahnya. Tapi yang jelas akan mulai diubah efeknya dari si teknologinya itu. Kemudian nah kita bunuh barbarian level 4145 yang biasanya kalian mungkin banyak nangisnya gitu kan, banyak pulangnya, cepet matinya. Nah ini udah dipermudah, jadi kalian bisa mendapatkan kristal lebih mudah. Tapi sebenarnya ini saya kurang suka karena lebih baik mendingan tetap susah bunuh barbariannya tapi kristalnya yang diperbanyak. Saya pengennya sih gitu. Cuman Lilith ya ini salah satu teknik strategi Lilith ya, dibilangnya dimudahkan kristalnya tapi sebenarnya sama aja. Nah kemudian ini ada improvement di Tempest Clash. Jadi yang biasanya mungkin pakai infanteri semua langsung hajar supply ship ya, sekarang kayaknya udah nggak bisa, tapi pasti ada celahnya lagi ya. Ini saya jujur saya nggak terlalu gimana mainin, tapi lumayan guys, 2 kepala botak setiap minggunya ya. Champion of Olympia ini juga ada sedikit perubahan ya. Jadi kita MVP, perhitungan MVP pun jadi jauh lebih mudah. Cuman saya lebih suka, oh tapi bener nih,
Player who receive titles during battle will receive extra coin ya, dapat extra coin aja tapi ya. Jadi dapat extra coin kalau kalian dapat title MVP lah, Bulwark lah, apalah gitu ya. Kemudian Heart Desire yang tadi seperti saya bahas ya. Kemudian ada lagi, nah ini ada perubahan lagi di mana kita ketika rally, kita sudah memasuki rally, kita bisa keluar masuk kapan aja ya. Jadi kita mulai bisa keluar masuk kapan aja. Kemudian ada Ragnarok Brock sudah mulai ada di daily special offer, walaupun saya nggak tahu kegunaannya apa. Ini jangan dinaikin, jangan dibeli ya guys, sayang. Kemudian ada reward tambahan untuk Osiris League Champion Bundle. Ini berarti sudah live ya. Coba kita cek. Ini ya, ada reward tambahan di sini guys. Osiris Champion Bundle. Ini belum saya terlalu lihat, kalkulasiin. Ini dapatnya berapa ya? Berarti kalau gold itu dapat sekitar 500.000 gold. Ya kalau kalian butuh speed up ini sepertinya lumayan ya. Gitu. Nah, sama ini tadi ada Ragnarok Brock ya di sini ya. Nah, ini. Tapi saran saya mending beli commander lain ya, terutama commander MGE seperti Saladin. Kemudian tadi apa lagi sih? Oke, bentar guys. You will not be. Oh, jadi ini juga ketika Alliance Flag nggak ada garrison, kita nggak bakal dikirim email lagi kayak biasanya kalau kita lagi kalah kan, garrison apa flagnya dibakar, kita bangun-bangun toto email banyak amat gitu. Nah, kurang lebih gitu guys. Sama terakhir adalah masalah mengenai imigrasi. Jadi Lilith memudahkan SOC ini dapetin kristal ya, karena biar kita semua menyicipi SOC ya. Intinya kita dipaksa, memang end game-nya itu kita harus di SOC. Sehingga kalian yang berada di KVK SOC nih nggak bisa pindah ke KVK baru, ke KD muda istilahnya ya. Jadi dibatasin guys, bukan nggak bisa tapi dibatasin ya. Nah, maksimum 30 karakter. Jadi setiap kingdom baru, misalnya KD 3000 deh, baru mau masuk KVK season 2 nih, dia cuman bisa terima 30 player ya, 30 karakter ya setiap season. Sebelum, jadi di season 2 dia dapat 30, season 3 KVK 3 dia dapat 30, total 60. Nah, ketika udah masuk SOC itu udah hitungannya same season immigration ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Intinya kalian yang free to play harus mau nggak mau belajar ataupun mau nggak mau survive dan fight di SOC, di KVK SOC. Oke. Nah, yang terakhir ini city skinnya guys. Menurut saya nih ya guys, ini city skinnya Call of Eternity ini dari Zenith ini akan sangat banyak sekali yang ngejar, karena ini dapat cavalry attack 15. Kayaknya baru ini deh. Kayaknya ya, menurut saya cuman baru ini yang memang cav attack-nya 15. Maksudnya stat nambahnya tuh sampai 15. Rata-rata tuh cuman 10 guys. Tapi ini 15, apalagi sekarang lagi metanya cavalry ya. Jadi semua rame-rame sekarang pada mau Nevsky lah, Xiangyu lah ya kan. Jadi Jadwiga lagi ya kan yang ini. Jadi bener-bener sekarang lagi metanya cav. Nah, kalau kalian yang sultan-sultan mah udah pasti berebutan ini ngejar ini ya. Ini bagus, menurut saya bagus kalau saya memang pemain CAF. Tapi sayangnya saya bukan pemain CAF, jadi kemungkinan besar saya tidak ngejar Zenith karena saya juga bukan sultan-sultan seperti mereka. Nah, kemudian ini juga lumayan guys ya, CAF health 5% dan yang dikurangin justru archer attack-nya 5%. Ini bagus kalau menurut saya dan pasti akan banyak yang pakai ya. Nah, dan deket-deket ini guys, kita juga kemarin baru ada bundle baru ya, kalau kalian sadar ya, supply day pot ya. Jadi udah ada 7 day coin supply untuk dapetin relic ya. Ini dapatnya apa? Jadi setiap kalau kalian beli dengan nilai 79.000 selama seminggu, kalian akan mendapatkan 6 relic coin setiap harinya dan 10 exhibit coin setiap harinya. Ini termasuk lumayan, tapi menurut saya
Nggak perlu ya guys. Kenapa? Karena kita relic coin itu udah mulai bisa dapat dari event-event mingguan ya sekarang ya. Jadi mendingan disimpan dari situ aja. Jadi ini bundle, kecuali kalian sultan ya, ini termasuk bagus, lumayan oke lah ya. Jadi ini adalah salah satu bundle barunya. Nah, dan kemungkinan juga minggu depan akan ada recharge reward. Jadi buat kalian nih seperti saya misalnya yang ini udah mau habis, kalian bisa recharge reward di minggu depan. Nah, strategi recharge reward yang baik menurut saya gimana? Kalian bisa cek juga di link deskripsi ya, cara memanfaatkan recharge reward, bundle apa yang dibeli itu ada, dan juga di link deskripsi ada mengenai Race Against Time. Jadi kalian pelajari dari hari ini juga Race Against Time biar besok kalian bisa menggunakan daily chance-nya, kesempatan hariannya untuk mencoba mengejar rank 1 di Race Against Time. Oke, kurang lebih seperti itu guys. Nah, coba di komen guys, menurut kalian nih, menurut kalian perubahan migrasi ini gimana menurut kalian ya? Apakah menyesakan atau kalian justru suka ya dengan diimbangi dengan jumlah kristal yang kita juga bisa dapat lebih mudah gitu kan? Coba kalian komen di bawah, menurut kalian update ini dari segi migrasi kristal dan event-eventnya gimana? Menyusahkan atau gimana? Pokoknya kalian komen aja di bawah. Oke, thank you semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share ke teman-temannya biar teman-temannya juga bisa merasakan manfaatnya. Terutama share secepatnya ya, karena besok eventnya sudah akan mulai. Oke, kalau begitu salam sehat dan thank you.